warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif, dari Forum News Network. Ada tanda-tanda prediksi dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto bahwa pengumuman capres dari PDIP itu akan jadi magnet yang menarik partai-partai untuk bergabung, berkoalisi dengan PDIP itu tanda-tandanya ini bakal meleset ya. Selain P3, PDIP ini terancam tidak akan dapat partner koalisi dari partai yang lainnya. Partai Amanat Nasional misalnya seperti diakui oleh Sekjen DPP PAN, Edi Suparno, mengaku dia tidak lama setelah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai calon presiden oleh PDIP itu diajak untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo. Tapi kata Edi Suparno mereka belum bisa memutuskan, dan dalam wawancaranya dengan Radio Trijaya misalnya, Edi Suparno menyatakan bahwa kalau dari sisi konstituen, yakni kebanyakan mereka ini adalah konstituen PAN itu Muhammadiyah, itu lebih cenderung memilih Prabowo ketimbang Ganjar atau bahkan juga Anies Baswedan. Pernyataan dari Edi Suparno ini meskipun bukan berupa penolakan, tapi ini merupakan sinyal awal kemungkinan PAN itu tidak akan bergabung dengan PDIP seperti partnernya di Koalisi Indonesia Bersatu P3 ya. Karena PAN ini kan meskipun P3 sudah menyatakan akan mendukung Ganjar Pranowo, mengaku bahwa mereka ini masih solid ya. Koalisi Indonesia Bersatu itu masih solid, belum pecah. Demikian juga ditegaskan oleh Airlangga Hartarto. Tapi seorang teman secara bercanda menyatakan kepada saya, mungkin mereka salah melafalkannya, bukan masih solid, tapi masih sulit. Saya kira ini mungkin yang lebih tepat ya. Sikap dari Partai Amanat Nasional ini juga bisa diartikan sebagai keraguan dari Jokowi terhadap pencapresan Ganjar oleh PDIP. Kenapa saya sebut begitu? Karena kan Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN itu secara tegas menyatakan bahwa siapa capres yang akan didukung oleh mereka, yang akan diusung mereka itu tergantung Pak Jokowi ya. Jadi artinya kalau sekarang PAN itu tidak segera mengambil keputusan untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, ya berarti itu adalah keputusan Pak Jokowi untuk tidak segera memutuskan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Begitu Pak Jokowi menyatakan akan mendukung Ganjar, maka dipastikan segera PAN juga akan mendukung Ganjar. Kalau sekarang Sekjen DPP PAN Edi Suparno menyatakan bahwa mereka itu PAN itu cenderung pilih Prabowo, tentu saja ini juga bisa jadi sinyal kemana arah dukungan Pak Jokowi. Meskipun saya sendiri bersama dengan partner saya Bung Rocky Gerung menyimpulkan Pak Jokowi ini masih belum sampai pada satu keputusan yang bulat gitu, apakah akhirnya tetap mengusung Ganjar Pranowo atau akhirnya meninggalkan sepenuhnya Ganjar Pranowo. Kan kalau kita ingat, sebelum Ganjar Pranowo itu dicalonkan oleh PDIP, PAN sudah menyatakan akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang dipasangkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi itu kan dulu ya, ketika Ganjar Pranowo itu masih disiapkan oleh Pak Jokowi sebagai skocinya kalau Pak Jokowi itu gagal maju 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya. Sekarang ini kan berbeda, Ganjar Pranowo itu bukan diajukan oleh Pak Jokowi, tetapi diajukan oleh PDIP. Nah, pernyataan sikap dari PAN ini, meskipun ini belum merupakan sikap resmi, tentu saja sangat menarik dan menuntun kita pada gambaran yang terjadi dalam peta perkoalisian ini ya. Walaupun tadi pernyataan itu masih terkesan mendua, belum sepenuhnya menolak Ganjar, tapi juga belum menyatakan dukungan kepada Ganjar, ini merupakan sekali lagi sinyal bahwa kita tahu Pak Jokowi itu masih gamang dalam mencapreskan Ganjar Pranowo. Dengan begitu, kalau PAN sendiri masih gamang dari KIB, ini Koalisi Indonesia Bersatu, ada yang di situ ada Golkar, ada PAN dan P3, baru P3 yang akhirnya secara resmi memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo. P3 sendiri itu akhirnya hanya memutuskan mengusung Ganjar Pranowo. Padahal kan sebelumnya dikatakan itu akan dipasangkan dengan Sandiaga Uno sebagai wakil presiden. Setelah Sandiaga Uno keluar dari Gerindra,
dan bergabung dengan ke P3. Tetapi kan setelah keluar dari Gerindra ternyata sampai sekarang Sandiaga Uno belum juga memutuskan bergabung dengan P3. Dia menyatakan perlu ditimbang-timbang dulu, ojo ke susu, kata dia begitu ya. Nah, dengan posisi PAN yang ngambang ini, kemungkinan besar PDIP itu hanya akan mendapat partner koalisi dari P3. Sementara Golkar tampaknya juga itu ada kecenderungan lebih mendukung Prabowo. Ini kalau kita lihat dari komunikasi keduanya, Prabowo misalnya sudah bertemu dengan Erlangga, ditambah lagi malam ini ada pertemuan antara Erlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Demokrat, bukan maksud saya bukan Ketua Umum bukan Ketua Umum ini ya, dengan pendirilah dengan yang sebenarnya pemilik resmi dari Demokrat, yakni Pak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita bisa artikan pertemuan antara Erlangga Hartarto dengan SBY malam ini itu Golkar tampaknya juga semakin menjauh dari PDIP. Walaupun sikap Golkar ini di KIB ini memang paling berbeda dibandingkan dengan P3 dan PAN. Kita tahu di KIB Golkar itu tetap bersikeras mengusung Erlangga Hartarto ketua umumnya menjadi calon presiden. Sementara waktu itu ya kita perlu garis bawah itu waktu itu ya PAN dan P3 itu sudah sepakat untuk mengusung Ganjar Pranowo. Bedanya kalau PAN ingin memasangkan dengan Erick Thohir, sementara kalau P3 ingin memasangkannya dengan Sandiaga Uno. Benar sih kalau Anda tanya, loh kan Ganjar Pranowo itu sudah didukung oleh 4 partai ya. Ada Hanura, kemudian juga ada PSI, dan ada P3, dan ada PDIP sendiri. Tetapi sebenarnya dua-duanya itu, baik PSI maupun Hanura itu partai non-parlemen. Jadi nggak signifikan lah kita perhitungkan. Sementara PSI ini juga ini bukan hanya karena partai non-parlemen, sudah dia partai non-parlemen, dukungannya kepada Ganjar Pranowo itu juga tidak diakui oleh PDIP. Jadi dari 7 partai pendukung pemerintah yang ada di parlemen, PDIP itu baru mendapat dukungan dari P3. Sementara PKB sudah lebih dahulu berkoalisi dengan Gerindra, dan Nasdem sudah bergabung dengan Demokrat dan PKS mengusung Anies Baswedan. Jadi sesungguhnya yang tersisa itu tinggal Golkar dan PAN. Bila PAN dan Golkar akhirnya menolak juga bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar, saya kira berat ya bagi PDIP itu untuk memenangkan Pilpres 2024 jika hanya berkoalisi dengan P3 saja. Sebagai partai pemilik kursi terkecil di parlemen, hanya 19 kursi, posisi P3 ini jelas tidak bisa diandalkan. Sudah kecil, itu pun konstituennya itu jelas lebih banyak yang mendukung Anies Baswedan. Sementara relawan Jokowi, nah ini juga yang menarik, yang sekarang ini menyelenggarakan musrah dan kabarnya akan segera mengumumkan hasil musrahnya, naga-naganya juga tidak akan mendukung Ganjar. Ketua Panitia Musyawarah Rakyat, Panel Barus, menilai deklarasi Ganjar oleh PDIP tidak mendapat sambutan yang antusias dari relawan Jokowi. Sebenarnya ini boleh dengan kata lain ini Panel Barus menyatakan bahwa relawan Jokowi itu tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Jadi pertanyaannya bagaimana nasib PDIP dan pencapresan Ganjar Pranowo? Semuanya sesungguhnya ini sangat tergantung pada keputusan politik dari Pak Jokowi. Jika akhirnya Pak Jokowi mengalihkan dukungan kepada Prabowo atau setidaknya bersikap netral saja, saya kira itu sangat berat bagi Ganjar untuk menang Pilpres. Praktis Ganjar Pranowo itu hanya akan mengandalkan suara pendukung PDIP, dan ya saya kira ini tidak cukup modal dia untuk memenangkan Pak Pilpres, karena kita tahu kursi di DPR itu meskipun dia satu-satunya partai yang berhak mengusung capres sendiri karena sudah melebihi presidensial threshold 20%, ini dari sisi kursi, tapi dari sisi jumlah perolehan suara secara nasional itu nggak sampai 20%, hanya 19%-an lah, 19% sekian begitu. Dan kuncinya sebenarnya adalah Ganjar itu tadi itu tergantung pada sikap dan keputusan politik Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kemudian menyatakan mendukung Ganjar Pranowo, dengan begitu Ganjar akan dapat limpahan suara dari pemilih Pak Jokowi. Dan kita tahu bahwa pemilih Pak Jokowi itu suaranya tentu lebih besar dari PDIP. Prabowo sendiri tampaknya sudah bulat ini kepada keputusannya untuk maju capres dan menolak tawaran dari Pak Jokowi menjadi pendamping dari Ganjar Pranowo, menjadi cawapres. Hari ini misalnya Pak Prabowo itu melakukan kunjungan ke Sumatera Barat, dan di Sumatera Barat sambutannya cukup meriah. Sumbar ini, Sumatera Barat ini dulu pada Pilpres 2014 dan 2019 itu adalah menjadi kantong suara Prabowo.
Tapi saya kira kali ini kalau Anies Baswedan maju, dia mesti berebut suara dengan Anies Baswedan. Prabowo tampaknya juga mendapat dukungan yang cukup solid dari senior TNI. Ini dia melakukan safari-safari dan saya mendengar ada nanti mungkin pekan depan ini akan ada salah satu tokoh senior TNI yang akan membawa gerbong TNI untuk menemui Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo ini tampaknya kalau kita lihat ini mulai tancap gas ya. Dia sudah mulai melupakan lah harapannya untuk didukung oleh PDIP seperti perjanjian batu tulis, itu juga saya kira tulisannya sudah dihapus semua oleh Pak Prabowo sendiri maupun dukungan dari Jokowi. Dia kan menyatakan pada waktu itu setelah bertemu Pak Jokowi pada hari raya yang kemudian disebut-sebut bahwa dia ditawari untuk menjadi cawapres di Ganjar, kan dia ketika ditanya wartawan menyatakan kan partai saya itu sekarang sudah cukup sudah agak besar, dia menyatakan begitu. Ini saya kira mengacu hasil survei yang independen, yang internal, yang dia tahu bahwa suara Gerindra itu memang sekarang ini naik cukup signifikan dan mendekati perolehan suara dari PDIP. Sementara kalau kita baca publikasi dari lembaga survei yang terbaru, meskipun ini kita mesti beri tanda petik ya, disebutkan bahwa elektabilitas Pak Prabowo itu juga melaju kencang meninggalkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Jadi menurut saya Pilpres kali ini memang akan seru. Tidak seperti sekali lagi prediksi Hasto Sekjen DPP PDIP bahwa capres pilihan PDIP itu akan menjadi magnet partai lain untuk bergabung seperti saat dulu mencalonkan Jokowi. Jadi ini seperti kita minjem sekali lagi dari panitia musyawarah rakyat ini yang diselenggarakan oleh para pendukung Jokowi, nggak disambut antusias oleh kalangan relawan. Bila 3 calon yang maju, saya kira ini saya mesti berani menduga kemungkinan besar Ganjar yang justru akan tersingkir ya. Kalau ada Anies, ada Prabowo, itu besar peluangnya Ganjar yang tersingkir kalau dengan situasi seperti sekarang ini. Apalagi bila dia salah memilih calon wakil presiden. Pertaruhan Ganjar sekarang saya kira bila dia hanya didukung oleh PDIP dan P3 adalah pada pilihan siapa cawapresnya yang diharapkan bisa ikut mengatrol perolehan suaranya. Kalau hanya mengandalkan suara Ganjar bersama dengan PDIP dan P3, dipastikan Ganjar akan tersingkir pada putaran pertama. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.